Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 17 Juni 2025, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Lantik pengurus dan Dewan Penasihat FKUB Ambon, Bodewin sebut mari bersama jaga keberagaman. Membangun kerukunan umat beragama di Kota Ambon, Bodewin Watimena melantik pengurus dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB bertempat di ruang Flisengan Balai Kota Ambon Selasa 17 Juni 2025. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang memiliki peran penting dan strategis serta mempunyai tugas yakni dalam mengelola keberagaman dan memelihara kerukunan umat beragama di kota ini. Untuk itu Tribuners, para anggota harus bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baik mungkin. Upaya untuk membangun Kota Ambon sejalan dengan visi dirinya dengan Ibu Eli, yaitu membangun relasi dengan toleransi yang tinggi dalam umat beragama. Maka pengurus harus dapat melakukan pembinaan terhadap warga agar lebih memaknai lagi perbedaan dan selalu mentoleransi antar umat beragama. Berita selanjutnya, Tribuners, selepas kontingen kafilah buat STKH 28 Provinsi Maluku. Ini pesan penting Wali Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon resmi melepaskan 13 peserta untuk mengikuti seleksi Tilawatil Quran dan Hadis atau STKH 28 tingkat Provinsi Maluku yang akan dilaksanakan 18 Juni 2025 besok. Acara pelepasan ini berlangsung di ruang rapat Flisengan Balai Kota Ambon, di mana Wali Kota Ambon Bodewin Watimena didampingi Ketua Panitia Pelaksana Forkopimda dan Ketua MUI Selasa 17 Juni 2025. Dalam sambutannya, Watimena menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Ambon dan seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras mempersiapkan para peserta kafilah. Watimena juga menjelaskan bahwa pemerintah sepenuhnya mendukung dan memfasilitasi semua kegiatan keagamaan apapun di Kota Ambon. Watimena juga mengingatkan kepada peserta untuk tidak fokus kepada siapa pemenang, tapi untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir sambutan, Bodewin mengatakan kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kota Ambon dalam membina generasi muda Islami dan juga umat beragama di Kota Ambon yang kreatif dan berdaya saing, sekaligus memperkuat sikap toleransi masyarakat untuk bersama-sama membangun Ambon yang harmonis dan bertoleransi. LPTQ Kota Ambon mengikut sertakan sebanyak 13 peserta, terbagi beberapa lomba diantaranya tilawah anak putra-putri 2 orang, tilawah dewasa putra-putri 2 orang, kemudian 1 juz hafalan 2 orang putra-putri, 5 juz hafalan untuk 2 orang putra-putri, 10 juz hafalan 2 orang putra-putri, karya tulis ilmiah hadis 2 orang putra-putri, dan terakhir hafalan hadis 100 hanat 1 orang. Baik itu Al-Quran maupun hadis yang diperlombakan, kita bangga. Yang berikut, pemerintah kota berharap bahwa kafilah Kota Ambon ini bisa mengeluarkan kemampuan yang terbaik. Tadi kita bilang bahwa bukan soal mau cari juara, tetapi bagaimana mereka mampu untuk memaknai Al-Quran itu sendiri. Tapi yang terlebih adalah melafal Al-Quran, mendengar orang itu memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mudah-mudahan mereka termotivasi dan pada saatnya nanti tampil dengan baik. Ya, kalau kita dapat bonus juara ya syukur alhamdulillah. Kalau saya
mereka tetap yang terbaik bagi kota Ambon. Ya, karena itu pesannya dan mereka mengeluarkan kemampuan yang terbaik. Dengan yang berbahagia. Pak Ketua LPTK juga serahkan Pataka ini sebagai lambang Dinilai bungkam soal polemik PT Batu Licin, pendemo pajang foto gubernur dan 8 anggota DPRD Maluku. Puluhan mahasiswa di berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku menggelar aksi demonstrasi untuk menolak aktivitas penambangan di PT Batu Licin milik Haji Isam di wilayah Ohoy Nerong, Ohoy Renan, dan sekitarnya. Dalam aksi yang berlangsung di gedung DPRD Maluku itu, pendemo memajang foto Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan 8 wakil rakyat. Di antaranya Ben Hur Watubun, Fauzan Rahawarin, Mukmin Refra, Hasim Rahayaan, Welem Kurnala, Sulaiman Letsoin, Yunus Serang, dan Saudat Etol. Pemajangan foto para wakil rakyat itu bukan tanpa sebab. Pasalnya mereka dinilai bungkam terhadap aktivitas penambangan yang sedang berlangsung. Koordinator lapangan Fadel Notanubun Senin 16 Juni 2025 mengatakan, tak hanya foto, masa aksi juga membawa pamflet yang bertuliskan sindiran keras terhadap 8 wakil rakyat. Tulisan-tulisan tersebut menarik perhatian publik karena secara langsung menyinggung keberpihakan dan tanggung jawab moral anggota dewan terhadap konflik pertambangan yang meresahkan masyarakat adat. Fadel Notanubun memastikan aksi ini akan terus berlanjut jika pemerintah Provinsi Maluku maupun para wakil rakyat tidak menindaklanjuti aspirasi masa aksi. Diketahui aksi ini mulanya berlangsung di kantor Gubernur Maluku dan berlanjut ke gedung DPRD Maluku. Tribunor simak poin tuntutan pendemo penolakan PT Batu Licin di kantor Gubernur dan DPRD Maluku. Gerakan Mahasiswa Maluku perwakilan dari mahasiswa K melakukan aksi demonstrasi tolak pertambangan PT Batu Licin di Kepulauan K Besar. Aksi yang dilakukan kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku ini, para demonstran mengecam kelalaian pemerintah Maluku untuk aktivitas pertambangan tersebut. Dalam demo ini, para demonstran membawa poin tuntutan diantaranya 1. Kami mendesak pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Provinsi Maluku untuk mengevaluasi seluruh izin tambang yang ada di Provinsi Maluku. Kedua, kami mendesak pemerintah Provinsi Maluku agar segera menghentikan dan mencabut izin pertambangan PT Batu Licin Beton Aspal. Ketiga, kami mendesak DPRD Provinsi Maluku agar menyampaikan sikap penolakan dan memanggil pihak PT Batu Licin karena telah melakukan aktivitas pertambangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Kami mendesak pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Provinsi Maluku agar mengakomodir masyarakat adat dengan menghentikan operasi tambang PT Batu Licin di Pulau K Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. 5. Kami mendesak PT Batu Licin agar bertanggung jawab atas kerusakan pembangunan akibat aktivitas tambang yang dilakukan di Pulau K Besar. 6. Kami mendesak Gubernur Maluku dan Bupati Maluku Tenggara untuk memberikan transparansi informasi terkait operasi PT Batu Licin yang telah menyalahi aturan tata ruang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan ketujuh, kami mendesak DPRD Provinsi Maluku agar segera memanggil Pangdam 15 Patimura terkait masalah ini. Kita ke berita selanjutnya. Tribuners terungkap utang RSUD Masohi mengendap capai 4 miliar rupiah. Melalui rapat dengar pendapat atau RDP Komisi
4 DPRD Maluku Tengah dengan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Masohi. Terungkap utang yang mengendap di Rumah Sakit Plat Merah itu senilai 4 miliar. Hal itu diungkapkan Direktur RSUD Masohi Anang Rumuar dalam forum rapat Senin 16 Juni 2025 sore itu. Saat ini prosedur pengadaan dan pembelian obat ke pedagang besar farmasi atau PBF mengalami perubahan prosedur. Disebutkan pihaknya selaku user, bahkan diakui sebelum ini pengadaan obat melalui metode open loss, artinya kapan saja butuh obat langsung dipesan oleh para dokter spesialis dan saat ini pesan tetap dipenuhi. Disampaikan pergerakan manajemen rumah sakit alami perubahan. Selama ini pengadaan obat melalui APBD langsung pesan ke industri farmasi. Jika porsi APBD 9 miliar seperti tahun lalu maka tidak menjadi soal. Ia juga mengungkapkan bahwa porsi APBD RSUD Masohi 2025 juga berpengaruh ke pengadaan obat, di mana kebutuhan anggaran obat dan bahan pakai medis senilai lebih dari 1 miliar per bulan. Terpisah Ketua Komisi 4 Musriyadin Labahawa mengatakan pihaknya sudah inventarisasi banyak permasalahan di RSUD Masohi. Dirinya juga menegaskan secara kelembagaan pihaknya tetap akan memperjuangkan menyampaikan aspirasi ini kepada Pemda. Ingin menyampaikan atau mempertanyakan apa yang menjadi kendala utama di RSUD Masohi. Dan tadi sudah kita inventarisir, ada banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman Komisi 4 dan juga dihadiri oleh pimpinan DPRD. Dari hasil pertemuan itu kita mendapatkan banyak penjelasan dan jawaban yang disampaikan oleh Pak Direktur berkaitan dengan BPJS. Ini satu hal yang cukup penting karena publik, pasien di rumah sakit banyak sekali merasa dirugikan dengan tingkat pelayanan yang ada di RSUD berkaitan dengan klaim obat yang itu banyak tidak tersedia di rumah sakit, mereka harus membeli di apotek di luar. Di studi ada hutan oksigen di apa di dok itu sudah selesai belum itu? Dok itu sudah selesai belum itu? Jadi Masih dari Kota Masohi, Tribuners, rutan kelas 2B Masohi panen raya berbagai komoditas hortikultura. Rumah tahanan atau rutan kelas 2B Masohi panen raya berbagai komoditas hortikultura di lahan ketahanan pangan rutan seluas 1,5 hektar berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Letwaru, Kota Masohi, Senin 16 Juni 2025. Panen raya tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jenderal Pemasyarakatan Maluku beserta jajaran, seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan Wilayah Maluku serta jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD Maluku Tengah. Berbagai tanaman hortikultura yang ditanam diantaranya kacang tanah, tomat, cabai, kangkung, cabut, sawi, dan kacang panjang. Penggunaan pupuk organik menjadi keunggulan tanaman di rutan kelas 2B Masohi. Dalam kegiatan panen raya ini dirangkaikan juga dengan penanaman bibit padi gogo. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Imigrasi Jenderal Pemasyarakatan Maluku Sarwono mengatakan, melalui pemberdayaan warga binaan pihaknya sangat mendukung program ketahanan pangan. Tujuannya agar warga binaan dapat diterima di lingkungan masyarakat. Ia juga menyebut potensi Maluku untuk mendukung program ketahanan pangan sangat baik. Diuraikan Provinsi Maluku memiliki 1.618 warga binaan dan lahan lembaga seluas 31.126 meter persegi tersebar di 12 unit pengelola teknis atau UPT. Di akhir penyampaian atas nama Ditjenpas Maluku, pihaknya berterima kasih dan mengapresiasi panen raya hari ini. Tribunal sampah meluber di belakang Stadion Maren, Maluku Tenggara. Warga sebut pemandangan biasa.
Tumpukan sampah yang mengeluarkan bau busuk terlihat meluber di belakang Stadion Maren, kawasan Perumnas, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra. Pantauan tribunambon.com Selasa 17 Juni 2025, titik sampah berada kurang lebih 20 meter dari Stadion Maren arah Perumnas. Saking banyaknya tumpukan sampah hingga meluber ke badan jalan raya, nampak plastik bekas, seng berkarat, pempres bekas anak-anak, sampah rumah tangga mendominasi tumpukan sampah basah tersebut. Beberapa pengendara yang lewat sontak menutup hidung imbas dari bau busuk yang menyengat. Ocha, 43 tahun, salah satu penjual bensin eceran di kawasan tersebut mengatakan, kadang-kadang warga membuat sepanjang depan Stadion Maren sebagai tempat pembuangan akhir atau TPA mini. Menurutnya warga telah berinisiatif untuk memberikan palang agar sampah dialihkan ke tempat lain, namun masih saja dibuang di sana. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 17 Juni 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.